wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kita bareng-bareng mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur pada Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan nikmat iman, Islam, sehat dan umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup untuk memakmurkan dunia sampai dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 2025. Karena tidak setiap orang diberikan kesempatan, diberikan umur. Ada yang diberikan umur, tidak diberikan kesempatan, serta mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita yang berkumpul di sini termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemarin pada pulang kampung ya Pak. Pulang kampung ya, mudik istilahnya. Mudiknya kan paling lama ya 7 macam hari. Cuma seringkali karena asik nambahnya beberapa hari ya Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudik itu memang secara sosiologi, antropologi, itu budaya orang Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia. Dalam arti pulang kampung, pulang di mana tempat pertama kali kita dilahirkan. Secara fisiknya, dalam rangka untuk ziarah orang tua kita, leluhur kita yang telah mendahului kita dan mendoakannya. Serta dalam rangka untuk silaturahmi, bertatap muka, temu kangen dengan kerabat kita, orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, tante dan paman kita. Namun kalau yang kebetulan belum mendapatkan kesempatan, mudah-mudahan mudik yang sebenarnya bukan dalam arti fisik, yaitu sosiologi, antropologi, tetapi mudik yang sebenarnya adalah dalam arti hakikat, makna secara filosofi. Mudik itu asal kata ada, ya'udhu, audan. Ada yang mengambil dengan kata ada ya'idu idan. Artinya kalau ada ya'udu audan artinya kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia itu apa? Yaitu nilai-nilai Islamiyah, nilai-nilai uluhiyah, nilai-nilai robbaniyah, nilai-nilai yang berbasis kepada keadilan, kejujuran, kepada kebenaran dan kepada kemanusiaan. Karena hakikatnya nilai-nilai inilah yang pada dasarnya dibutuhkan oleh setiap manusia, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya, semua membutuhkan itu. Dan agama esensinya, bahkan seluruh undang-undang yang dibikin dalam rangka untuk memenuhi hal tersebut, yaitu keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kasih sayang.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyajikan sedikit kisah yang diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melalui kisah ini kita akan dapat mengambil hikmah untuk dapat dijadikan pedoman dan pengangan hidup dalam berbangsa bernegara. Jamaah sidang zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu duduk melingkar dan mendengarkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seksama. Namun ada seorang sahabat yang duduk kepalanya menunduk dengan jari tangannya saling menggenggam. Napasnya terasa berat. Sejenak kemudian sahabat tersebut mengangkat kepalanya dengan suara lirih. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya?" Maka Rasulullah menghampirinya dengan penuh kelembutan dan menatap dengan kasih sayang, seraya berkata, "Silakan." Sahabat tersebut lalu melanjutkan pertanyaannya, "Setiap saya sholat, merasa sholat saya tidak khusyuk." Mungkin sama sekalian ada yang mengalami barusan, atau kita semua. Apakah pikiran saya ketika sholat itu memikirkan dunia, melayang ke sana kemari? Apakah sholat saya itu diterima dan mendapatkan pahala? Itu pertanyaan daripada sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat yang lain terdiam, menunjukkan betapa beratnya pertanyaan tersebut. Rasulullah tidak langsung menjawab, namun menatap sahabat satu demi satu dengan kelembutan. Tanpa terasa, air mata Rasulullah mengalir di pipinya. Seraya beliau mengatakan, "Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sesungguhnya syaitan senantiasa mengambil alih seseorang yang sedang sholat sampai sholatnya teralihkan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat sejauh mana usahanya." Rasulullah kemudian menarik nafas panjang sambil berkata, "Seandainya engkau meninggalkan sholat karena khawatir sholatnya tidak khusyuk, maka sesungguhnya syaitan itu telah menang. Namun jika engkau berusaha memperbaiki sholatmu dengan mengingat Allah, maka setiap kali engkau memperbaiki sholat untuk mengingat Allah, maka Allah akan menyambutmu." Coba bayangkan, kata Rasulullah, seorang ibu melihat anaknya yang baru belajar berjalan menghampirinya. Dia tertatih-tatih, jatuh bangun. Namun ibu itu tidak marah. Ibu itu langsung menghampirinya, mengangkatnya, mendekapnya dan memeluknya dan menyayanginya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya yang ingin melakukan perbaikan, lebih sayang dari seorang ibu terhadap anaknya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini minimal akan ada 3 kesimpulan. Yang pertama, senantiasa kita disuruh untuk optimis, tidak boleh putus asa
di dalam setiap melakukan perbuatan baik, sholat perbuatan yang baik, maka usahakan terus menerus. Khusyuk atau belum khusyuk, lakukan terus. Insya Allah, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah memberikan kekhusyuan pada kita. Membina rumah tangga adalah perbuatan baik, ihsan. Maka maksimalkan, berusaha maksimal di dalam membina rumah tangga. Menolong orang, kadang-kadang kita dihinakan, kadang-kadang kita tidak dihargai, tetapi menolong orang adalah bentuk kebaikan. Maka jangan putus asa karena kita tidak tahu kapan amal kita diterima. Barangkali saat kita sedang tidak disukai dan dimaki-maki orang, amal itu yang paling ikhlas. Menegakkan kebenaran, keadilan adalah amal soleh. Maka jangan berhenti dan jangan takut, jangan putus asa menegakkan kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Di tengah-tengah orang mulai meninggalkan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Nilai yang kedua yang patut diambil adalah nilai kejujuran dari seorang sahabat tadi. Dan nilai-nilai ini sekarang ini dalam 2 dekade sudah mulai orang tidak begitu memiliki keinginan untuk menegakkan kejujuran. Seolah-olah dengan tidak jujur akan lebih baik, padahal kejujuran itu akan menang. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kejujuran itu akan menemui dan menempati ruang sampai pada waktunya akan datang. Dan selincah apapun kelicikan, kebohongan, rekayasa, dia akan menemukan jalannya dan menuju kebohongan yang sebenarnya. Oleh karenanya, inti dari syariat Islam itu pada dasarnya tadi kebenaran, kejujuran, keadilan, dan yang menjadikan pintu rusaknya sebuah negara disebabkan karena kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang sudah dikesampingkan, tidak menjadikan tujuan utama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yang akan menutup kultum kita adalah dari cerita tadi, kita tidak boleh putus asa dengan mengharap rahmat Allah, karena kasih sayang Allah itu sangat besar, melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dan kita harus memiliki sifat-sifat welas asih, sifat kasih sayang. Dan inilah inti daripada orang berpuasa adalah takwa, la'allakum tattaqun. Dan takwa kalau diperas cuman ada 3 ciri yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama adalah alladzi yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i, yaitu orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang mampu berbagi di kala luas dan di kala sempit. Kalau berbagi di kala luas biasa, tapi berbagi di kala sempit, sekecil apapun, maka ini orang luar biasa kedermawannya. Yang kedua, wal qadhibinal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menekan amarahnya ketika marah, mampu mengendalikan egoisnya ketika sedang marah. Itulah adalah ciri orang-orang yang takwa. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang takwa, orang yang ihsan adalah orang yang mampu memaafkan kepada sesama manusia. Memaafkan itu mengingat namun tanpa emosi.
Karena apa? Seluruh aktivitas manusia, ucapan, tindakan, dan perbuatan tersimpan dalam memori yang amat dalam. Dan saat orang masih ingat tentang memori yang buruk yang diperlakukan orang, namun dia tidak emosi, maka pada dasarnya dia telah memaafkan. Maka akan lebih bahagia lagi. Di bulan Syawal ini kita sama-sama, walaupun secara lisan, saling memaafkan, saling mengasihi, dan saling berbagi dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu, hendaknya kamu sekalian saling memaafkan. Wal yasfahu, seberat apapun hendaknya kamu melapangkan dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum, apakah kamu sekalian tidak demen, tidak suka jika Allah mengampuni kamu sekalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang memiliki, dikatakan dalam surat Ali Imran 134, ditutup terakhir adalah memaafkan, karena orang akan bisa memaafkan kalau dia sudah nggak pelit terhadap dirinya dan orang lain. Dia sudah mengendalikan emosi dan amarahnya, baru orang bisa memaafkan. Mudah-mudahan di bulan Syawal yang artinya adalah peningkatan, syala yashulu syawlan, Syawal artinya benar-benar meningkat, kita minimal bisa mengamalkan pesan daripada hadis Rasulullah SAW dalam kisah tersebut, yaitu yang pertama, optimis di dalam hidup karena kebaikan dan pertolongan Allah selalu datang. Yang kedua adalah jujur, yang ketiga adalah kasih sayang terhadap manusia dan senantiasa memaafkan. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melampangkan dada kita, meluaskan rezeki kita, dan menjadikan kita dicatat sebagai orang-orang yang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana a'marana, ya Allah berilah berkah umur kami ya Allah, wa sahih ajsadana, peliharalah fisik dan kesehatan kami, wa nawwir qulubana, berilah cahaya hati kami, wastur auratina wa uyubana, tutuplah aib dan kekurangan kami, wa zid alaina ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan, tambahkan kami ilmu yang berguna, amal perbuatan yang makbul, rezeki yang luas, yang berkah, yang Engkau ridhoi, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuna wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyyan makhtuban mahruma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.